Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Saya tak ngerti nih. Coba ke jom. Coba dikit. I was born feeding the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised an underdog, would take any ovation and without hesitation. I was born feeding the dust. Jadi ini hari kelima Momo di sini. Nah, kalian bisa lihat tuh perubahannya jauh banget kan. Dari awal dia datang tuh telinganya sempat mikir, oh ini kayaknya skabies kalau dilihat dari jauh ya. Cuma ternyata setelah dilihat dari dekat, kok beda gitu. Setelah diperiksa, ternyata dia memang mengidap dermatofiта. Waktu itu sempat ditanya dikasih apa aja, terus kata yang punya sempat dikasih antibiotik. Oh, memang golongan beta lactam, jadi mungkin aja memang antibiotiknya kurang kuat buat bakteri yang udah berhari-hari di telinganya dia. Nah, pas sampai sini juga udah kalian bisa lihat tadi cuplikan di hari pertama dia nyampe sini, hari kedua, hari ketiga. Nah paling parah memang hari pertama kan kita belum lihat jamurnya separah apa. Dia masih belum dibotakan. Tapi kelihatan banget di telinga bagian sebelah kanan itu memang kropengnya tuh mirip-mirip skabies gitu. Dikasih obatku tuh di tempat yang lama sama antibiotik, tapi nanah sama itunya nggak sembuh-sembuh, sama kropengnya aku nggak rontok-rontok gitu. Nah setelah diperiksa di sini ternyata dia infeksi radang telinga parah, otitis. Nah, nanahnya banyak banget sampai nutupin si cairan nanah, nutupin liang telinganya. Tapi bagusnya adalah Momo sekarang sudah tidak bernanah lagi telinganya. Nah kemarin juga sempat ngelakuin pewarnaan gram, ternyata bakterinya udah berbentuk basil, bukan kokus lagi. Makanya waktu nyampe sini pada hari pertama juga kita langsung kasih dia antibiotik generasi ketiga. Dia bakterisidal yang kuat dan cepat juga, asam karboksi. Pada akhirnya memang ini harus pilihan ya, maksudnya pilihan karena infeksi jamur dan bakteri berbarengan ini agak tricky sih pengobatannya. Jadi antara jamur dan bakteri kan biasanya mereka perkembangannya kan berbanding terbalik ya. Kalau kita ngobatin jamur biasanya bakterinya makin naik, kalau kita ngobatin bakterinya jamurnya makin naik. Jadi harus dibarengin kalau untuk kasus yang Momo. Tapi biasanya aku kalau misalnya ada jamur bakteri berbarengan, aku biasanya pasti ngobatin bakterinya dulu. Jadi antibiotik dulu selama 14 hari full, nanti jamurnya nyusul. Cuman karena memang kondisinya Momo ini spesial, jadi dia jamurnya luar biasa.
banyaknya, bahkan di badannya juga banyak. Nggak kelihatan sih memang, tapi kalau misalnya diraba itu kerasa banget kan permukaan kulitnya grenjol-grenjol gitu. Karena dihadapi dengan dilema ini, makanya si Momo akhirnya diputusin untuk di antibiotiknya injeksi, lalu si obat jamurnya dikasih per oral gitu. Terus satu lagi, banyak banget yang sering datang ke klinik tuh bilang, kucing saya jamuran dong, boleh nggak suntik jamur? Aduh, aku kalau denger itu tuh udah kesel sendiri gitu. Jadi memang nggak ada pengobatan yang sekali suntik untuk jamur di hewan manapun, entah itu kucing ataupun terutama anjing gitu kan. Jadi nggak ada obat yang untuk jamur yang sekali suntik. Ya harus bertahap. Ini kalau misalnya jamur ini harus sabar, harus laten gitu, dan kita kombatinnya tergantung si gejala yang kita dapetin gitu. Yang terjadi di Momo ini kan dia kulitnya udah pada luka tuh, lihat. Pada luka, dan barrier kulit itu udah nggak bener tadinya kan di awal-awal dia datang, sekarang udah membaik tuh. Pori-porinya juga udah menutup, mengecil gitu. Nah, pasti beberapa dari kita mikir ya, kalau misalnya udah kayak gini, yaudah kasih untuk obat luarnya, kasih salep aja anti jamur gitu. Sebenarnya nggak gitu sih konsepnya. Jadi untuk ngobatin kasus ini, kalau misalnya jamur itu kan dia sifatnya keratolitik ya, dia melukai si lapisan kulit gitu. Sangat tidak logis kalau misalnya udah lapisan kulitnya luka, terus akhirnya kita kasih obat jamur aja, terus itu apa gitu. Jadi tidak ada unsur untuk perbaikan kulit. Jadi sebenarnya yang dia butuhin adalah kamu cukup kasih obat jamurnya per oral, atau mungkin antibiotik yang injeksi, atau mungkin ada pilihan lain buat oral. Cuman yang namanya buat permukaan kulit udah rusak ini harus di repair kan. Jadi kunci sebenarnya terletak di gimana caranya nge-repair si skin tadi yang udah rusak gitu. Nah makanya pertolongan terbaik untuk kulit yang sudah rusak, kasihlah repairing gel gitu. Jadi nggak usah pakai salep jamur, salep antibiotik, itu nggak perlu dulu. Yang penting gimana caranya si kulit yang tadi luka karena jamurnya kita kasih repairing gel. Repairing gel ini banyak banget dijual di pasaran, kalian bisa nemuin di mana aja, ada yang apotek banyak banget. Kuncinya itu sih sebenarnya, repairing gel. Saat si kulitnya mulai membaik, pasti akan si jamurnya akan pergi sendiri. Itu adalah gimana cara bikin si barrier kulitnya bagus lagi gitu ya. Satu lagi yang perlu diingat bahwa yang namanya pengobatan jamur, kulit yang udah rusak ataupun karena bakteri pun kulitnya udah rusak, tiba-tiba bernanah gitu, yang perlu diperhatiin adalah gimana cara pemilihan antibiotik yang tepat sama obat jamur yang tepat gitu. Jadi jangan asal ngasih gitu. Maksudnya udah tingkat si bakteri udah parah tapi masih dikasih golongan antibiotik rendah, biasanya nggak akan ngangkat sih, nggak akan mati tuh si bakteri, makanya bernanah terus. Bentar, nah yuk mau dimasuk, nah gitu. Terus jadi kalau misalnya kalian nemu kucing atau punya kucing yang tiba-tiba ada jamur, terus kenapa nggak sembuh-sembuh ya, atau mungkin udah ada campur tangan bakteri, infeksi bakteri, nah segera dibawa ke dokter hewan. Takutnya jadi kayak Momo nih sebenarnya boleh dikatakan telat sih dibawa ke dokternya, karena udah parah banget kan. Karena dia lihat udah jauh lebih baik kan. Karena dia udah makan sendiri loh, udah makan dry food sendiri. Tadi kan cuma makan wet food ini. Kelihatan nggak yuk? Awas tangannya yuk. Fokus. Bentar Momo, bentar sayang. Tuh. Ini hari kelima nih, progresnya bagus banget nih. Nanahnya udah nggak ada, terus jaringan kulitnya mulai membaik. Terutama di bagian kiri yang tadi banyak kropeng si jamurnya.
Oke ya, ini hari kelima. Besok kita lihat lagi kondisinya yang gimana. Harusnya dia semakin membaik sih. Ini dia Mumu. Kalian udah pada lihat kan tadi gimana dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga datang ke sini, bagaimana kondisinya. Sekarang dia udah hari kelima nih. Udah sangat-sangat membaik dibanding hari-hari sebelumnya, sayang ya. Tadi dia nggak mau makan loh. Baru dia maunya makanan basah doang tadi. Sekarang udah ada makan kering. Terus kondisi telinga juga udah makin bagus. Oke. Oke, cantik. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Oke, aku minta cepat sembuh. Cepat sembuh ya. Ya, makan yang banyak. Oke. Good girl, good girl. And the beautiful Kita lihat girl. telinganya. Bagus kan? Gelnya bagus banget. Repairing gel ini harus dipakai terus buat yang memang kondisi kulitnya yang rusak karena jamur atau bakteri pun bisa pakai ini gitu. Jadi kalau misalnya ada kolega yang mau nanya, Dok Vio itu apa ya yang dikasih repairing gelnya? Karena ini gampang banget ditemuinnya. Di semua apotek pasti ada, toko online pun ada. Jadi tinggal diracik sendiri aja ya. Nanti kalau misalnya mau nanya itu apa, boleh nanti DM, nanti aku jawab semua. Oke guys ya. Ya, Mumu-chan. Mumu-chan cepat sembuh ya. Kenapa jadi saya? Momochan. Mumu-chan. Aku lucu kan? Aku lucu kan? Kita happy kan melihatnya semakin membaik. Better than yesterday. Nah, udah lah yuk, kamu udah pinter nih. Naik gaji nih besok. Kenapa seperti itu, dokter? Cuma dia nih. Nah, buat yang punya pertanyaan soal kucing yang mungkin yang pernah berjamur atau telinganya bernanah gitu, atau misalnya mungkin daun telinganya kopeng dan masih bingung, Dok ini kenapa ya? Apakah ini jamur? Ataukah ini skabies? Ataukah ini hal lain yang mungkin saya tidak ketahui? Boleh nanti tanya aja ya. Aku Momo, bentar lagi aku sembuh. Ya, minum obat dulu yuk. Ini obat jamurnya. God, Kelebihannya Momo adalah dia kalau minum obat kenceng. cepet dia, karena dia punya ambisius untuk hidup dengan sehat. Karena ambisius, dia pengen sembuh sini. Kucing pintar. sama dia. Beda. Wanginya bau kumas sekali ya. Besok kamu lebih baik lagi ya. Matanya udah melek nih tadi kan. Merem. Kayak kucing nggak mau hidup ya. Ya sayangnya. Cute ya. Itu beda. Nah yang panjang. Hah? Dua. Mandi kutu. Kutu dua-duanya. Dah, Sudah selesai, Dok? sudah. Bawa ke kandang. Taruh dia kandang lagi. Besok kita obatin lagi. Bye.